Sering banget kan kita dengar di berita para pemimpin dunia disebut irasional, gila, atau megalomania. Kayaknya itu label paling gampang aja gitu buat ditempelin waktu suatu negara ngelakuin sesuatu yang mengejutkan atau bahkan mengerikan. Nah, ini contoh paling baru dan paling jelas. Pasca invasi ke Ukraina banyak banget pakar kayak yang kita lihat dari Nina Khrushcheva ini langsung ngecap Putin sebagai pemimpin yang irasional. Dan sentimen ini kita dengar di mana-mana kan? Tapi, coba kita berhenti dulu sebentar dan pertanyakan sesuatu yang fundamental. Gimana kalau cara kita menilai para pemimpin ini, rasional lawan irasional, sebetulnya keliru? Gimana kalau ada cara pandang lain yang justru bisa ngejelasin tindakan-tindakan yang kelihatannya gila ini dengan lebih logis? Oke, di bagian pertama ini, yuk kita bongkar bareng-bareng mitos soal pemimpin irasional ini. Kita bakal lihat kenapa label yang gampang ini justru mungkin bikin kita jadi nggak benar-benar paham apa yang sebetulnya terjadi di panggung dunia. Pembahasan kita kali ini dasarnya dari buku yang, provokatif banget. Dari dua ahli hubungan internasional, Mearsheimer dan Rosato. Buku mereka, How States Think, benar-benar nantang asumsi dasar kita semua tentang gimana cara negara berpikir dan ngambil keputusan. Nah, ini dia nih argumen utama mereka yang bikin kaget. Mereka bilang, kalau kita pakai definisi yang benar, rasionalitas sebuah negara itu sebetulnya hal yang lumrah, bukan sesuatu yang langka. Coba deh, renungin sebentar. Ini kan benar-benar ngebalikin pandangan umum yang sering kita dengar, ya kan? Terus, gimana ceritanya mereka bisa sampai ke kesimpulan se-ekstrem itu? Kuncinya ternyata ada di cara mereka mendefinisikan ulang, total, apa sih yang kita maksud dengan rasionalitas kalau lagi ngomongin negara? Ini poin paling krusialnya nih. Menurut mereka, rasionalitas itu bukan soal apakah sebuah keputusan itu baik, benar, apalagi berhasil. Rasionalitas itu soal proses di baliknya. Coba bayangin kayak seorang koki yang ngikutin resep dengan sempurna, langkah demi langkah. Apa masakannya dijamin enak? Ya belum tentu, tapi prosesnya benar. Nah, ini perubahan fundamental dalam cara kita mikirin keputusan sebuah negara. Mereka mecah ini jadi dua syarat yang simple tapi dalam banget. Biar sebuah keputusan bisa dianggap rasional, harus memenuhi dua kriteria ini. Pertama, dasarnya harus teori yang kredibel, dan kedua harus lahir dari proses deliberasi atau musyawarah. Yuk kita bedah satu-satu. Pertama, teori yang kredibel. Ini bukan ngomongin soal firasat atau ide iseng ya. Sebuah teori itu harus punya akar di asumsi yang realistis soal dunia ini gimana, punya alur sebab akibat yang masuk akal, dan yang paling penting, harus didukung sama banyak bukti sejarah. Kerangka berpikir besar kayak realisme atau liberalisme di hubungan internasional itu contohnya. Ini semacam buku resep yang udah teruji. Yang kedua, deliberasi. Maksudnya apa? Ya, artinya harus ada perdebatan yang serius dan terbuka di balik layar. Para penasihat utamanya harus bisa ngasih pendapat mereka, pro kontranya tanpa perlu takut. Ujung-ujungnya emang pemimpin yang mutusin, tapi keputusan itu harus dibuat setelah nimbang semua masukan penting. Oke, biar makin jelas, coba deh kita bandingin. Rasionalitas dalam kerangka ini bukan soal moral, kewarasan, atau jaminan sukses. Sebaliknya, rasionalitas itu adalah soal proses yang didasari teori dan musyawarah. Artinya, dan ini penting banget, sebuah negara bisa aja bikin keputusan yang 100% rasional, tapi ujung-ujungnya malah jadi bencana besar. Oke, teorinya udah dapat nih. Sekarang bagian paling serunya, kita coba pakai. Kalau kita pakai kacamata baru ini, gimana ya cara kita melihat momen-momen paling penting dalam sejarah? Apa bakal berubah? Pertanyaannya sekarang, bisa nggak ya model ini ngasih penjelasan yang masuk akal buat tindakan-tindakan yang selama ini cuma kita anggap sebagai kegilaan murni atau kesalahan fatal? Mari kita lihat beberapa contohnya. Nah, lihat tabel ini. Ini benar-benar bisa mengubah cara kita baca sejarah. Coba kita ambil Pearl Harbor. Pandangan umum bilang itu tindakan bunuh diri dari Jepang. Tapi menurut kerangka ini, itu adalah keputusan yang rasional. Loh kok bisa? Karena pilihan mereka saat itu adalah antara mati pelan-pelan secara ekonomi gara-gara embargo minyak Amerika atau perang berisiko tinggi yang setidaknya ngasih mereka kesempatan. Sebaliknya, lihat invasi Teluk Babi oleh Amerika. Sering dianggap sekedar kegagalan, tapi ternyata masalahnya lebih dalam. Itu keputusan yang non-rasional. Teorinya, bahwa rakyat Kuba bakal langsung memberontak, itu nggak ada buktinya, dan proses diskusinya juga kacau. Bahkan Perang Dunia Pertama, keputusan Jerman buat memulai perang, menurut kerangka ini, adalah langkah rasional berdasarkan logika perang preventif, buat mencegah Rusia jadi terlalu kuat nantinya. Ini bukti nyata kalau rasional itu nggak selalu berarti baik atau benar.
Oke, ini mungkin kedengerannya kayak teori di kampus saja ya. Tapi, terus kenapa? Apa gunanya buat kita pas lagi baca berita atau ngelihat dunia sekarang ini? Nah, ini dia intinya. Kalau kita cuma asal cap lawan kita gila atau irasional, ya udah, kita berhenti mikir di situ. Kita nutup pintu buat benar-benar paham. Kerangka ini maksa kita buat ngelakuin yang lebih susah, tapi jauh lebih berguna. Yaitu bertanya, kenapa mereka begitu? Teori apa yang mereka pegang? Gimana proses mereka ngambil keputusan? Paham soal ini jauh lebih efektif buat memprediksi dan merespons tindakan mereka ke depannya. Jadi, kalau ada beberapa hal yang harus banget diingat dari obrolan kita, ini dia poin-poinnya. Pertama, ingat, rasionalitas itu soal proses, bukan hasil akhir. Kedua, proses itu butuh dua hal, teori yang kredibel dan musyawarah yang serius. Ketiga, dan ini yang paling penting, keputusan yang sepenuhnya rasional pun bisa berakhir jadi bencana. Dan terakhir, tujuan kita pakai kerangka ini adalah untuk menganalisis, bukan untuk memaafkan tindakan-tindakan yang mengerikan. Jadi lain kali Anda baca berita utama tentang keputusan mengejutkan dari seorang pemimpin dunia, coba deh berhenti sejenak. Sebelum langsung ngecap gila, coba tanya ke diri sendiri, apa proses di baliknya? Teori apa yang mungkin mereka pakai? Siapa aja yang lagi bisik-bisik di telinga mereka? Bisa jadi, di balik tindakan yang kelihatan yang nggak masuk akal itu, ada sebuah logika, sebuah proses yang menurut definisi ini sepenuhnya rasional. Pertanyaannya bukan lagi apa mereka waras, tapi apa kita paham cara mereka berpikir.